menyampaikan tugas proyek tugas kami dari mata kuliah manajemen risiko. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya Adriana Dati. Saya Gimfani Priyatama. Saya Muhammad Firdaus. Baiklah, di sini kami akan mempersembahkan hasil video wawancara kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Lampung, program studi keuangan dan perbankan. Saat ini kami sedang melaksanakan tugas mata kuliah manajemen risiko yang memerlukan wawancara dengan organisasi kampus untuk memahami bagaimana pengelolaan risiko dilakukan dalam kegiatan operasionalnya. Nah, sebelum memulai, mohon izin, Kak, dengan siapa kami ini berbicara saat ini, Kak? Oke. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Lydia Sapitri. Di ROIS aku diamanahkan sebagai sekretaris departemen Biro Usaha Mandiri. Terima kasih, Kak. Kami mohon izin untuk melanjutkan wawancaranya, Kak. Iya, silakan. Nah, wawancara ini bertujuan untuk keperluan tugas akademik kita, Kak. Nah, apabila Kakak berkenan, kami akan mulai dengan beberapa pertanyaan seputar risiko operasional dan risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh masing-masing divisi di ROIS FEB, Kak. Boleh, silakan. Oke, pertanyaan pertama, Kak. Boleh cerita sedikit nggak, Kak, tentang UKMF ROIS FEB Unila? Itu apa sih sebenarnya, Kak? Fokus utamanya ke arah mana gitu? Oke, jadi ROIS FEB Unila itu Gerakan Dakwah Kampus. ROIS itu singkatan dari Rohani Islam, dan di tingkat fakultas ROIS itu LDF atau Lembaga Dakwah Fakultas. Di FEB sendiri kami menyebutnya Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Rohani Islam atau disingkat UKMF ROIS FEB Unila. ROIS FEB Unila ini bergerak di bidang dakwah. Jadi kami tuh kuliah sambil berdakwah melalui UKM ini. Jadi kalau teman-teman memerlukan wadah untuk berdakwah atau mengajak teman-teman untuk lebih Mengajak ke dalam kebaikan ya? Ya, dalam kebaikan, maka kalian tepat banget sih buat join organisasi ini. Nah, kalau di ROIS FEB sendiri ini kira-kira ada berapa divisi gitu, Kak? Oke, di ROIS FEB ini ada 9 divisi. Divisinya itu pertama ada presidium, kedua itu ada HRD, ketiga itu SIK, keempat itu CMD, kelima itu PR, keenam itu kemuslimahan, ketujuh itu BUM, kedelapan itu Departemen BSO, Badan Pembinaan Kader, dan yang terakhir kesembilan itu Departemen KSO Koseil. Untuk presidium sendiri itu inti di organisasi ROIS. Jadi di dalamnya itu ada ketua umum, wakil ketua umum, bendahara umum, sekretaris jenderal, dan wakil sekretaris jenderal. Untuk divisi selanjutnya HRD sendiri ini singkatan dari Human Resource Development. Mereka ini yang melakukan pendekatan kepada teman-teman maba seputar mahasiswa untuk mengenalkan ROIS lebih dalam. Jadi buat teman-teman yang belum mengenal ROIS, mereka lah yang bakalan ngenalin ROIS ke teman-teman. Selanjutnya itu SIK atau Syiar Islam dan Keumatan.
seperti yang teman-teman tahu, kalau syiar itu kan upaya untuk mempromosikan atau menyebarkan kan. Nah, SIK sendiri ini kan syiar Islam dan keumatan. Jadi syiarnya itu seperti kajian. nah, benar, kajian. Jadi kalau di ROIS sendiri, departemen ini yang prokjanya itu mengadakan kajian-kajian di masjid seperti itu. Selanjutnya itu ada divisi CMD atau Creative Media Development. Creative Media Development ini yang mengelola medianya ROIS seperti Instagram, TikTok, seperti itu. Dan divisi selanjutnya yaitu PR atau Public Relation. Public ya, sorry guys, public relation, seperti namanya public relation. Departemen ini memanage relasi ROIS seperti relasi dengan UKM-UKM lain, dengan sponsor ataupun dengan alumni. Relasi. Ya, benar, cari relasi. Selanjutnya yaitu yang keenam, kemuslimahan. Seperti nama divisinya, kemuslimahan. Kemuslimahan ini isinya emang para perempuan muslim. Jadi di departemen kemuslimahan ini mereka itu mengadakan pendekatan dengan perempuan-perempuan muslimah, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pendekatannya itu seperti kajian tapi khusus buat muslimah-muslimah aja nih. Selanjutnya itu Biro Usaha Mandiri. Biro Usaha Mandiri ini aku ada di dalam divisi ini. Mereka itu bergerak di bidang dana usaha. Jadi mereka itu mencari dana usaha untuk keberlanjutan ROIS, mencari dana untuk ROIS, untuk program kerja yang lainnya. Selanjutnya divisi yang ke-8 yaitu Departemen BSO, Badan Pembinaan dan Kader. Departemen BSO, Badan Pembinaan dan Kader ini dia kaderisasi, namun dia lebih ke internal ROIS, seperti para pimpinannya, para presidiumnya, itu mereka yang mengkaderisasikan, seperti itu. Selanjutnya yaitu Departemen BSO Kasei Foseil. Kasei Foseil ini dia bergerak di ekonomi Islam. Jadi kalau teman-teman tertarik ikut dengan ekonomi Islam, itu bisa banget sih join di departemen ini. Terus di Foseil ini dia sering mengadakan lomba-lomba tentang ekonomi Islam seperti kayak hukum syariah gitu. ya, menyangkut dengan hukum-hukum syariat. Terus apa lagi ya? Ini aku dengar itu ada ngadain acara postbek gitu ya? Ya, acara postbek itu juga masuk ke dalam program mereka. Oke. Nah, biasanya nih Kak, kalau ada program kerja gimana sih cara tiap divisi itu saling koordinasi gitu kegiatannya biar jalannya lancar gitu Kak? Jadi biar program kerja setiap divisi jalannya lancar ya. Jadi setiap minggu kami tuh mengadakan syuro pimpinan. Syuro itu tuh seperti rapat ya antar pimpinan, antar divisinya. Jadi agar saling koordinasi dan kegiatannya lancar, kami tuh nyusun timeline di setiap divisinya. Kalian mau ada program kerja apa nih ke depannya? Jadi disusun timelinenya berdasarkan tanggal yang mana yang paling deket gitu. Jadi itu yang akan difokuskan ke sana dulu gitu. Oke. Baik Kak, kalau di divisi Kakak, biasanya pas jalanin program kerja tuh ada kendala atau resiko operasionalnya nggak Kak? Terus kalau misalnya ada, apa aja sih? Sebelumnya kan aku di divisi dana usaha atau biro usaha mandiri. Kalau kendala sama risiko operasional yang kami alamin itu ya yang pertama kendala logistik atau SDM, soalnya anggotanya masih kurang kan ya. Terus juga pada sibuk-sibuk sama kuliah kan. Oh, padat jadwal akademik ya? Iya, padat akan jadwal akademiknya juga. Benar, jadi karena hal itu jadinya agak sulit buat memanage semuanya. Terus udah.
Terus di divisi kakak ini biasanya gimana sih kak cara ngenalin dan nyiapin antisipasi buat risiko-risiko itu? Ada langkah khususnya juga nggak kak? Ini lebih ke antisipasi resikonya kan. Antisipasi risikonya. Kalau antisipasi kami buat risiko SDM itu kami melakukan pendekatan sama anggota itu yang utama. Terus kami juga berusaha deket sama anggota-anggota kami. Terus kami tanyain jadwal kalian, timeline kedepannya itu gimana. Jadi kami tuh bisa memanage waktu. Kalau misalnya mau ada kegiatan ini, kira-kira bisa nggak gitu. Oh, biar bisa saling menyesuaikan ya? Iya, jadi itu antisipasinya. Terus pernah nggak kak kakak ngalamin masalah teknis atau miskomunikasi? Itu kan biasanya di organisasi itu kan sering kan kayak gitu. Terus juga cara menyelesaikannya itu kayak gimana kak? Miskomnya ini di divisi aku aja ke anggota Ya, di divisi atau ke divisi lain. Nah, Kalau di BUM aja ya? Ya. Kalau miskom itu pernah jadi waktu itu kami pernah miskom di harga penjualan itu harusnya segini tapi malah diaturnya segini, jadinya kayak sama aja gitu di catatannya, kok nggak untung ya. Iya. Di catatan keuangannya kok nggak, ini nggak untung ya, ternyata emang salahnya atur. Pertanyaan selanjutnya untuk resiko hukumnya nih kak. Misalnya kan pas ngejalanin program kerjanya tuh, biasanya ada nggak kak resiko hukum yang perlu diwaspadain gitu? Misalnya kayak izin kegiatan, kerjasama, penggunaan dana, atau kesepakatan suatu pihak gitu kan? Dari ketiga itu? Dari ketiga itu, Ya, antara aja. Salah satu atau... oke. Kalau resiko hukum atas izin kegiatan itu setiap di organisasi itu jelas ada sih. Karena di saat kita mengajukan izin kegiatan itu kan kita harus menyediakan rundown acaranya kan. Kalau misalnya acara kita itu tidak sesuai dengan izin yang kita minta, itu Berantakan. ya benar, itu bisa kena sanksi. Misalnya terjadi perkeloncoan di saat acara tersebut, itu sangat fatal buat organisasi. Ya, kita pengen izin gedung gitu kan, harus ngambil dulu gitu kan. Takutnya ada yang dari lain gitu kan, pengen makan juga gitu kan. Oh, kalau itu lebih ke prosedur ya. Ya, kalau misalnya mau ada kegiatan tuh memang ada prosedur peminjaman gedung, dan biasanya itu minimal banget H- seminggu sebelum acara. Jadi nggak bakalan keduluan sama yang lain karena udah H- seminggu nih. Pertanyaan selanjutnya nih kak, Rois ini punya ini nggak kak cara atau langkah untuk mencegah munculnya masalah hukum dalam kegiatan usahanya kak? Kalau Rois sendiri, kalau langkah khusus nggak ada sih ya. Sebenarnya sama aja kayak organisasi lain, lebih menjaga gitu. Biasanya di antara dari presidium itu lebih ke mengingatkan aja, jangan kayak gini ya, jangan gitu ya gitu. Sebelum kegiatan dijalankan itu ada nggak sih kak dokumen atau prosedur resmi yang harus dipenuhi biar aman dari sisi hukum atau aturan kampus gitu? Yang jelas kalau untuk memenuhi sisi hukum nggak ada sih, tapi kalau untuk memenuhi aturan kampus itu ada. Misalnya tuh ya seperti yang aku bilang tadi, proposal sama surat izin yang harus disertai ke dekanat seminimalnya H- 1 minggu sebelum acara kegiatan. Oke. Jadi kalau dari divisi kakak sendiri nih, gimana sih hasil evaluasi kegiatan selama ini? Apakah udah berjalan sesuai dengan harapan kakak atau belum? Atau masih ada hal yang perlu dibenahi? Itu udah sesuai sama harapan aku, tapi masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Seperti yang aku bilang tadi, karena kita mahasiswa yang sibuk dengan kuliahan ya, itu agak susah buat memiliki waktu buat organisasi. Jadi mungkin di bagian itu harus lebih dibenahi. Jadi kedepannya nih dari divisi kakak punya harapan apa sih buat pengembangan di Rois ini? Baik dari sisi program kerjanya, cara kerja tim, cara kerja stafnya, atau mungkin pengembangan produk dan branding dari BUM-nya. Kalau harapan aku buat
pengembangan Rois dari sisi program kerja, mungkin program kerjanya itu bisa mencakup lebih ke masyarakat umum, mahasiswa itu harus bisa lebih tertarik ke program kerja itu. Program kerjanya itu harus dibuat lebih menarik lagi gitu. Dan untuk harapan untuk para staffnya mungkin bisa lebih memaksimalkan waktunya lagi dan memanage waktunya dengan baik. Kalau untuk pengembangan produk dan trainingnya, aku harap Rois bisa menjadi organisasi yang banyak dituju oleh mahasiswa. Jadi kayak lebih universal gitu ya. Baik, terima kasih Kak. Ya, terima kasih banyak Kak atas waktu dan penjelasannya yang super bermanfaat buat kami ini Kak. Nah, apa yang Kakak sampaikan tadi sangat membantu kami dalam memahami gimana sih penerapan manajemen risiko di dunia bisnis ya Kak, khususnya di lingkungan UPNS, Rois, FEB nilainya Kak. Nah, semoga Rois FEB ini makin sukses Kak untuk kedepannya, makin solid antar divisi dan terus berkembang jadi organisasi yang inspirasi bagi anak-anak mahasiswa di kampus ini Kak. Ya, mungkin itu saja Kak. Ya, terima kasih teman-teman karena udah bawa dan ajak aku buat ngejelasin tentang UKMF Rois FEB ini. Terima kasih telah menyaksikan video wawancara dari kami. Kami dari kelompok 7 izin pamit undur diri. Selamat berjuang.